Satu hari sebelum pernikahan saya, di balik pintu dapur rumah calon mertua, saya mendengar mereka tertawa sambil menghitung berapa miliar harga rumah peninggalan ibu saya, calon suami saya, calon ibu mertua saya, adik iparnya. Mereka sudah membagi habis warisan saya sebelum saya sempat memakai gaun pengantin. Dan saya yang berdiri di luar pintu itu hanya menggenggam satu benda kecil di tangan, ponsel saya dengan tombol perekam yang sudah saya tekan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah nyata yang menampar, tapi mengajarkan. Jika kalian pernah merasa terlalu lama menahan diri demi orang yang ternyata tidak pernah menghargai kita, tolong simak cerita ini sampai akhir. Karena di ujung cerita ada sesuatu yang ingin saya titipkan untuk kalian. Nama saya Anindita Wijaya. Orang memanggil saya Nina. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 5 tahun saya mengurus akta, sertifikat, dan surat wasiat orang lain. Pekerjaan saya adalah memastikan bahwa hitam di atas putih tidak bisa dibantah siapapun. Lucu, bukan? Saya mengurus dokumen hukum untuk ratusan keluarga, tapi saya nyaris kehilangan rumah saya sendiri karena terlalu percaya pada cinta. Saya tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil di Tebet, tapi atas nama saya ada satu rumah lain. Rumah 2 lantai di kawasan Pondok Indah. Rumah itu peninggalan ibu saya. Ibu saya seorang pengusaha kecil yang sukses. Beliau membangun usaha catering dari nol, dari dapur sempit, sampai bisa membeli rumah di kawasan elit itu. Sebelum beliau meninggal karena sakit, beliau memegang tangan saya erat-erat. Beliau berkata pelan, "Nak, rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini bukti bahwa perempuan bisa berdiri sendiri. Jaga baik-baik. Jangan pernah serahkan ke tangan orang yang tidak menghargaimu." Saat itu, saya hanya mengangguk sambil menangis. Saya belum benar-benar paham. 3 tahun kemudian, saya baru mengerti betapa beratnya kalimat itu. Saya bertemu Raka 4 tahun lalu di sebuah seminar properti. Dia tampan, hangat, dan pandai membuat orang merasa istimewa. Dia bekerja di sebuah perusahaan pengembang. Saat itu saya pikir, akhirnya saya menemukan seseorang yang bisa berbagi beban dengan saya. 4 tahun. Kami berpacaran 4 tahun. Saya pikir saya mengenalnya luar dalam. Sekarang, kalau saya runut kembali, sebenarnya Raka tidak pernah benar-benar mencintai saya. Ia mencintai apa yang saya miliki. Di tahun pertama, ia memang manis. Tapi kemanisan itu selalu memuncak setiap kali saya bercerita soal pekerjaan, soal warisan, soal rumah ibu. Matanya akan berbinar dengan cara yang dulu saya kira itu kebanggaan. Sekarang saya tahu, itu keserakahan. Pernah suatu kali di tahun kedua, ibunya jatuh sakit. Saya membayari seluruh biaya rumah sakit tanpa diminta, puluhan juta. Saya lakukan dengan tulus, karena saya pikir itulah arti keluarga. Bu Lastri memeluk saya sambil menangis waktu itu. "Kamu memang anak yang baik, Nina." Sekarang saya mengerti. Air mata itu bukan rasa terima kasih. Itu kepuasan, karena mangsa mereka ternyata sebaik dan sekaya yang mereka harapkan. Ada juga satu kejadian yang dulu membuat saya sedih, tapi tidak saya pahami. Suatu malam, saya menolak permintaan Raka untuk menjadikan rumah Pondok Indah sebagai jaminan pinjaman usahanya. Saya bilang, rumah itu peninggalan ibu. Saya tidak mau ada risiko apapun atasnya. Malam itu, Raka diam 1000 bahasa. 3 hari ia tidak menghubungi saya. Saat akhirnya kami bicara, ia berkata dingin, "Aku cuma kecewa kamu lebih percaya pada bangunan daripada pada calon suamimu." Saya menangis. Saya merasa bersalah. Saya bahkan hampir berubah pikiran. Betapa saya tidak tahu bahwa diamnya itu bukan kekecewaan cinta, melainkan kekecewaan seorang pemburu yang mangsanya belum masuk perangkap. Keluarganya menyambut saya dengan tangan terbuka. Calon ibu mertua saya, Bu Lastri, selalu memeluk saya setiap kali datang. Beliau memasakkan saya sup iga, menanyakan kabar, memuji masakan saya
yang sebenarnya biasa saja. Nina ini calon menantu idaman, katanya sambil tersenyum. Sudah cantik, mandiri. Pekerjaannya bagus pula. Adik Raka, Vania, Juga manis pada saya. usianya 26 tahun. Belum bekerja tetap. Dia sering meminjam tas saya. Meminta saya menraktirnya makan di kafe mahal. Dan saya selalu menuruti. Saya pikir ini keluarga. Saya tidak punya keluarga lagi, maka saya genggam erat keluarga ini. Bapak mertua sudah lama tiada. Jadi, yang memegang kendali di rumah itu adalah Bu Lastri. Kalau saya jujur pada diri sendiri sekarang, sebenarnya ada banyak tanda, banyak sekali. Tapi saat itu, mata saya tertutup oleh keinginan untuk dicintai. Saya mengabaikan semua sinyal kecil itu, satu persatu. Tanda pertama muncul sekitar 6 bulan sebelum pernikahan. Suatu sore, saat saya membantu Bu Lastri di dapur, beliau bertanya santai, "Nina, rumah peninggalan ibumu yang di Pondok Indah itu, sertifikatnya sudah atas nama kamu, kan? Sudah beres semua suratnya?" Saya menjawab apa adanya. "Iya, sudah. Saya notaris. Tentu saya urus sendiri." Beliau mengangguk-angguk, lalu tersenyum. "Bagus. Anak pintar." Saat itu saya pikir beliau hanya peduli. Sekarang saya tahu. Beliau sedang memastikan barang yang akan diincarnya benar-benar ada. Tanda kedua datang dari Vania. Ia mulai sering bertanya hal-hal aneh. Berapa harga rumah di kawasan elit sekarang? Apakah rumah warisan kena pajak kalau dijual? Berapa lama proses balik nama? Saya jawab dengan senang hati, mengira ia hanya ingin belajar. Saya bahkan menjelaskan padanya dengan detail. Seolah saya sedang menyerahkan peta menuju harta saya sendiri ke tangan pencuri. Lalu permintaan-permintaan kecil mulai membesar. Awalnya Vania hanya meminjam tas. Lalu ia minta ditraktir. Lalu suatu hari ia berkata, "Mbak Nina, aku lagi butuh uang buat kursus. Boleh pinjam 5 juta, nanti aku ganti." Saya beri. Bulan berikutnya 10 juta untuk keperluan lain. Tidak pernah ada yang dikembalikan. Dan setiap kali saya ragu, Bu Lastri akan berkata, "Sudah. Namanya juga adik. Sebentar lagi kalian satu keluarga." Maka saya diam. Tanda berikutnya soal Raka. 3 bulan sebelum hari H. Ia mulai sering membahas masa depan finansial kami. Tapi caranya aneh. Ia selalu mengarahkan ke satu titik. "Sayang, kalau rumah Pondok Indah dijual, kita bisa langsung punya modal besar. Untuk apa rumah sebesar itu cuma buat kita berdua?" Saya bilang, "Rumah itu peninggalan ibu. Saya tidak mau menjualnya." Wajahnya berubah sedikit waktu itu. Sangat sebentar, tapi saya melihatnya. Dan saya memilih melupakannya. Suatu kali, saya tidak sengaja melihat layar ponsel Raka saat ia ke kamar mandi. Ada pesan dari ibunya. "Sudah sampai mana soal rumah itu?" Saat itu, jantung saya berdesir aneh. Tapi Raka kembali, dan saya buru-buru menepis pikiran buruk. Mungkin maksudnya rumah kontrakan kami nanti, pikir saya. Saya selalu mencari alasan untuk mereka. Itu kesalahan terbesar saya sebulan sebelum pernikahan. Tekanan itu makin nyata. Bu Lastri mulai mengajak saya bicara soal surat. "Nina, nanti setelah menikah, sebaiknya semua harta digabung saja. Ya. Biar tidak ada rahasia di antara keluarga. Tante kenal notaris kok, biar diuruskan." Saya yang notaris. Ditawari notaris lain untuk mengurus harta saya sendiri. Saat itu saya hanya tersenyum dan bilang akan saya pikirkan. Tapi sesuatu di perut saya mulai terasa tidak enak. Lalu ada kejadian yang seharusnya membuka mata saya jauh lebih awal. 2 minggu sebelum hari H, saya tidak sengaja mendengar Vania bertelpon di teras. Ia berkata pelan, "Tenang, Bu, sebentar lagi. Habis ini kita kaya." Begitu melihat saya, ia langsung mematikan telepon dan tersenyum manis. Mbak Nina, lagi telepon teman." Saya percaya. Lagi-lagi, saya percaya. Saya menceritakan semua keraguan ini. Kemudian, kepada Tante Mira. Beliau menatap saya dengan iba bercampur khawatir. "Nina, perasaanmu itu jarang salah. Tapi kamu butuh bukti, bukan firasat. Tanpa bukti, mereka akan membalikkan keadaan. Dan kamulah
yang akan disebut menantu durhaka. Kalimat itu, tanpa saya sadari, menanam sesuatu di kepala saya, sebuah kesiagaan. Dan ternyata kesiagaan itu hampir terlambat, karena seminggu sebelum hari H, mereka sudah mencoba langkah pertama mereka. Saat itu saya belum tahu rencana besarnya, tapi kejadian itu kini terasa seperti gladi bersih dari penipuan mereka. Sore itu, Raka datang ke apartemen saya membawa map coklat. Wajahnya cerah, terlalu cerah. Sayang, aku tadi mampir ke notaris, kenalan ibu, katanya. Biar nanti tidak repot setelah menikah. Lebih baik surat-surat soal harta diurus dari sekarang. Ini ada draft perjanjian, tinggal tanda tangan. Ia menyodorkan map itu seolah benda biasa. Saya membukanya, dan darah saya membeku. Itu bukan perjanjian pranikah biasa, itu surat kuasa. Surat kuasa yang isinya memberi Raka wewenang mengurus, mengalihkan, bahkan menjual harta atas nama saya, termasuk rumah Pondok Indah. Bahasanya dibungkus rapi, tapi sebagai notaris. Saya membaca jebakan itu dalam 3 detik. Saya menahan diri untuk tidak meledak. Saya tersenyum dan berkata pelan, "Wah, lengkap sekali. Tapi Mas, ini kan urusan hukum. Aku kebetulan notaris. Biar aku baca dulu baik-baik ya. Jangan buru-buru. Salah satu kata saja bisa fatal." Wajah Raka berkedut sedikit. Ada kekecewaan yang ia tutupi cepat-cepat. Iya sih, tapi jangan lama-lama ya, sayang. Saya simpan map itu. Saya tidak pernah menandatanganinya, dan saya tidak pernah lupa. Itulah momen ketika firasat saya berubah menjadi kecurigaan yang nyata. Tapi saya masih butuh bukti yang tak terbantahkan. Saya tidak tahu bukti itu akan datang sendiri. Di sore terakhir sebelum pernikahan saya, dari balik pintu dapur, ada satu orang lagi yang sebenarnya sudah mencoba memperingatkan saya. Bu Yem, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Bu Lastri. Seorang perempuan tua yang pendiam. Beberapa hari sebelum kejadian itu, saat saya berkunjung, beliau sempat menarik lengan saya pelan di dapur, jauh dari telinga yang lain. Suaranya berbisik, hampir tak terdengar. "Mbak Nina, hati-hati ya. Mbak ini orang baik. Jangan terlalu percaya." Lalu, beliau buru-buru kembali bekerja, seolah takut ketahuan. Saat itu, saya bingung. Saya pikir mungkin beliau hanya cemas berlebihan, seperti orang tua pada umumnya. Saya bahkan tidak menanggapinya serius. Tapi kini, mengingat kembali tatapan mata beliau yang penuh iba, saya sadar Bu Yem sudah lama melihat semuanya. Beliau mendengar percakapan di rumah itu setiap hari. Beliau tahu apa yang sedang direncanakan. Tapi sebagai orang kecil yang menggantungkan hidup pada keluarga itu, yang bisa beliau lakukan hanyalah sebuah bisikan samar, sebuah peringatan yang nyaris tidak terdengar dari satu-satunya orang jujur di rumah itu. Belakangan, setelah semuanya selesai, saya mencari Bu Yem dan diam-diam membantunya. Saya carikan pekerjaan baru di tempat yang lebih layak, jauh dari keluarga itu. Itu cara saya berterima kasih atas satu bisikan yang andai saya dengarkan lebih awal, mungkin akan menyelamatkan saya dari banyak luka. Hari pernikahan kami ditetapkan. Sebuah hotel di pusat kota sudah di-booking. Undangan sudah dicetak. Gaun pengantin sudah saya simpan rapi di lemari. Saya bahagia. Untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, saya merasa tidak sendirian. Saya bodoh sekali. Tapi waktu itu saya tidak tahu. 2 minggu sebelum hari H, percakapan tentang rumah Pondok Indah mulai sering muncul. Awalnya halus sekali, sampai saya tidak curiga. Suatu malam, Raka memeluk saya dari belakang saat saya mencuci piring. Dia berkata lembut, "Sayang, setelah kita menikah, lebih baik rumah Pondok Indah itu kita balik nama. Jadi nama kita berdua, ya. Biar lebih kuat secara hukum. Biar kalau ada apa-apa, kita aman." Saya tertawa kecil waktu itu. Aman dari apa? "Mas, rumah itu sudah atas nama saya. Sertifikatnya jelas." Dia hanya tersenyum. "Iya, tapi kan kita keluarga sekarang. Masa masih dipisah-pisah punyaku-punyamu?" Saya tidak menjawab. Sebagai notaris, saya tahu betul bahwa balik nama rumah warisan bukan hal sepele. Saya tahu konsekuensinya.
Tapi saya pikir mungkin dia hanya kurang paham hukum. Saya simpan keraguan itu dalam hati. Beberapa hari kemudian, Bulastri menelepon. Suaranya manis seperti biasa. Beliau bilang ada barang titipan untuk persiapan pernikahan. Minta saya datang ke rumah mereka di Bintaro. Tentu saja saya datang. Saya selalu datang. Itu adalah sehari sebelum pernikahan saya. Sore itu langit Jakarta mendung. Saya tiba di rumah Bulastri sekitar pukul 5. Pintu pagar tidak terkunci. Mobil Raka terparkir di depan. Saya pikir akan mengejutkan mereka. Saya masuk perlahan lewat pintu samping yang biasa terbuka, menuju ruang tamu. Tapi langkah saya terhenti di lorong dekat dapur, karena saya mendengar suara. Suara Bulastri, suara Fania, suara Raka. Mereka bertiga sedang berbicara, dan nada mereka sama sekali berbeda dari yang biasa saya dengar. Saya berdiri diam. Tangan saya masih memegang gagang pintu. Saya tidak menekan bel. Sesuatu di dalam diri saya menahan langkah itu. Pokoknya, begitu akad selesai. Jangan tunggu lama, kata Bulastri. Suaranya tegas. Dingin. Sama sekali tidak seperti suara yang biasa memeluk saya. Raka. Kamu bujuk dia tanda tangan surat balik nama secepatnya. Mumpung dia masih melayang bahagia jadi pengantin baru. Saya menahan napas. Rumah Pondok Indah itu sekarang harganya berapa, Bu? Tanya Fania. Suaranya bersemangat, seperti anak kecil membicarakan hadiah. Tante tanya ke agen kemarin, jawab Bulastri. Rumah 2 lantai. Di kawasan dekat sekolah internasional. Harga pasarannya tidak kurang dari 9 miliar sekarang. 9 miliar. Mbak Nia, coba bayangkan. Telinga saya berdengung, jantung saya berdebar keras, seolah ingin menghancurkan tulang rusuk saya dari dalam. Setelah balik, nama beres. Lanjut Bulastri. Rumah itu kita jual. Uangnya kita pakai buat modal usaha Raka. Sisanya buat beli rumah Fania. Sama mobil yang kemarin kamu mau itu. Fania tertawa. Asik. Akhirnya, aku sudah ngincer mobil itu dari lama. Saya bersandar ke dinding lorong. Kedua kaki saya terasa lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Meresap menembus blus saya. Dingin seperti es. Setiap kata mereka seperti tamparan. Bukan di wajah, tapi langsung ke harga diri saya. Mas Raka tega ya, kata Fania pelan. Tapi nadanya geli, bukan iba. Padahal kelihatannya sayang banget sama Mbak Nina. Raka tertawa. Suara tawa yang belum pernah saya dengar dalam 4 tahun. Ya namanya juga usaha. Van, 4 tahun aku sabar. Masa nggak ada hasilnya? Lagian dia itu gampang, nggak punya keluarga. Gampang dibikin percaya, dikasih perhatian sedikit, langsung luluh. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena rasa sakitnya sudah melampaui batas untuk bisa menangis. 4 tahun. Pelukan Bulastri. Sap Iga. Pujian. Tas yang dipinjam Fania. Semuanya. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Dan saya adalah tokoh utama yang paling naif. Lalu terdengar suara Bulastri lagi, semakin tanpa beban. Oh iya, satu lagi. Besok di pernikahan. Banya, kamu pura-pura terharu sedikit ya. Peluk Nina. Bilang betapa kakakmu sayang sama dia. Biar tamu dari kedua keluarga lihat. Raka ini suami yang penuh tanggung jawab. Beres. Bu, sahut Fania cekikikan. Nanti pas acara tukar cincin, aku bisa nangis pura-pura. Gampang. Dan Raka, lanjut ibunya. Nanti malam. Ajak dia minum dulu. Bikin dia santai. Bikin dia seneng. Kalau hatinya sedang melayang, lebih gampang diajak tanda tangan apapun. Saya berdiri membatu. Tangan saya masih melayang di depan tombol bel yang tak pernah saya tekan. Sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping-keping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika saya cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, maka saya akan mendapatkan keluarga yang baik sebagai balasannya. Tapi di kepala saya, di tengah semua kehancuran itu, ada satu pikiran yang sangat jernih, satu suara dingin yang memerintah saya. Selamatkan dirimu. Sekarang, tangan saya bergerak. Saya keluarkan ponsel dari tas.
Jari saya gemetar. Tetapi pikiran saya luar biasa tenang. Saya buka aplikasi perekam suara. Saya tekan tombol merah. Lalu, perlahan saya dekatkan ponsel ke arah pintu dapur, ke celah tempat suara mereka mengalir keluar. Sebagai notaris, saya tahu satu hal. Cerita bisa dibantah, air mata bisa dipalsukan, tapi bukti tidak. Di dalam percakapan terus berlanjut, bahkan semakin terang-terangan. Bagusnya, dia itu penakut, kata Raka santai. Takut digosipin. Jadi kalau nanti dia sadar pun, dia nggak akan berani ribut. Dia paling milih diem, biar nggak malu. Betul, sahut Bu Lastri. Orang luar cuma lihat keluarga kita rukun. Kalau dia yang minta cerai, semua orang bakal bilang dia menantu durhaka, tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Saya mendengar setiap kata. Jantung saya seperti diremas. Tetapi tangan saya tetap memegang ponsel dengan stabil. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Selama 3 menit itu, 1000 kenangan berputar di kepala saya. Hari pertama, Raka mengajak saya makan malam. Saat ia melamar saya di tepi pantai dengan cincin yang saya sadari kemudian dibeli dengan uang yang saya transfer untuk biaya rumah sakit ibunya. Pelukan Bu Lastri yang hangat. Tawa Vania, semua kenangan itu yang dulu saya simpan sebagai harta paling berharga, kini terasa seperti racun. Setiap satunya adalah kebohongan yang dirancang dengan teliti. Tapi anehnya, di tengah luka itu, tangan saya tetap stabil memegang ponsel. Karena saya tahu 3 menit ini akan menyelamatkan sisa hidup saya. Ketika saya merasa sudah cukup, saya hentikan rekaman. Saya simpan ponsel kembali ke dalam tas. Saya tegakkan badan. Saya tidak lagi gemetar. Pintu dapur itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya berbalik. Saya berjalan cepat menuju pintu samping. Sepatu hak saya mengetuk lantai. Lebih keras dari saat saya datang. Setiap langkah seperti menginjak kepingan masa lalu saya sendiri. Di kaca jendela, saya melihat pantulan wajah saya. Pucat, bibir terkatup rapat, tatapan mata kosong. Tapi dingin, saya melihat diri saya sendiri. Lalu tiba-tiba tersenyum getir. "Nina, kamu memang bodoh sekali," kata saya dalam hati. Tapi setidaknya kamu sadar tepat pada waktunya. Mobil saya melaju menembus malam. Lampu jalanan Jakarta menjadi garis-garis cahaya yang kabur. Sebagian dari saya ingin menangis. Tetapi sebagian lain, bagian yang diwariskan ibu saya, hanya berbisik satu hal. Sekarang, kita main dengan aturan kita. Sesampainya di apartemen, saya tidak langsung tidur. Saya nyalakan laptop. Saya buka folder dokumen yang sudah lama tidak saya sentuh. Di sana ada salinan sertifikat rumah Pondok Indah atas nama saya. Ada akta waris dari ibu. Semua lengkap, sah, dan jelas. Saya tersenyum tipis. Mereka mengira saya hanya perempuan polos yang akan menyerahkan rumah dengan satu tanda tangan. Mereka lupa pekerjaan saya apa. Lalu saya teringat satu orang, Tante Mira, sahabat karib ibu saya semasa hidup, seorang pengacara senior dulu. Setiap kali datang ke rumah, beliau selalu berkata pada saya, "Anak ini harus kuat, jangan biarkan ada yang menindasnya." Saya melihat jam, pukul 3 pagi. Saya ragu sejenak. Lalu saya memutuskan untuk menutup laptop. Belum saatnya. Saya perlu berpikir dengan kepala sangat dingin. Jika saya membatalkan pernikahan ini, apa yang akan terjadi? Keluarga Raka akan marah. Kerabat dari kedua belah pihak akan berbisik. Teman dan rekan kerja akan bertanya. Akan ada yang bersimpati, ada yang menyalahkan, ada yang hanya menonton dari luar sambil menghakimi. Tetapi jika saya teruskan, saya akan kehilangan rumah ibu. Saya akan kehilangan harga diri saya dibandingkan dengan itu. Apa artinya beberapa bisik-bisik orang? Saya bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Jika ibu masih hidup, apa yang ibu ingin saya lakukan? Jawabannya datang lebih cepat dari yang saya kira. Ibu akan ingin saya hidup. Hidup dengan baik untuk diri saya sendiri. Langit perlahan terang. Cahaya pucat menyelinap melalui celah tirai. Saya bangkit. Masuk ke kamar mandi. Air dingin yang mengguyur wajah membuat saya sadar sepenuhnya. Di cermin, saya melihat tatapan mata saya telah berubah. Tidak lagi penuh mimpi. Hanya ada ketenangan
dan ketegasan. Baiklah, Kata saya pada diri sendiri. kita lakukan dengan benar. Tapi sebelum itu, Saya masih punya satu malam. malam terakhir sebelum hari yang seharusnya menjadi pernikahan saya. Dan saya tidak menghabiskannya untuk menangis. Saya duduk di meja kerja, membuka laptop. Dan mulai menyusun semuanya. Seperti saya menyusun berkas klien. Dingin, teliti, tanpa emosi. Saya buat satu folder baru, saya beri nama yang netral, tidak mencurigakan. Ke dalamnya, saya masukkan salinan sertifikat rumah. Akta waris ibu dan rekaman tadi sore. Saya buat 3 salinan rekaman itu. 1 di ponsel, 1 di surel, 1 di penyimpanan awan sebagai notaris. Saya tahu betul. Bukti yang hanya ada di satu tempat, sama saja dengan tidak ada bukti. Lalu saya menulis kronologi, tanggal demi tanggal. Setiap percakapan ganjil yang pernah saya abaikan. Saya tulis kembali. Pertanyaan Bu Lastri soal sertifikat. Permintaan pinjaman Fania yang tak pernah kembali. Pesan di ponsel Raka. Telepon Fania di teras. Semua yang dulu saya tepis sebagai kebetulan, kini berjajar rapi di layar. Membentuk satu pola yang jelas. Sebuah rencana. Dan saya korbannya. Sekitar tengah malam, ponsel saya berbunyi. Raka. Saya angkat karena saya tahu. Kalau tidak, saya angkat. Mereka akan curiga lebih awal. Suaranya manis. Terlalu manis. Sayang, Sudah tidur. Besok hari besar kita. Aku mau mampir sebentar. boleh. Bawa minuman. Kita rayakan berdua dulu. Saya tahu persis apa artinya itu sekarang. Bikin dia santai. Bikin dia mudah disuruh tanda tangan. Saya tahan suara. Saya tetap tenang. Jangan. Mas, Aku mau istirahat. besok kan harus cantik. Ia memaksa sedikit, lalu menyerah. Setelah telepon ditutup, saya menatap dinding kamar lama sekali. Kalau saya tidak mendengar percakapan sore tadi, malam ini, saya akan membuka pintu untuknya. Saya akan minum bersamanya. Dan mungkin besok pagi. Dengan kepala berat dan hati melayang. Saya benar-benar akan menandatangani apapun yang ia sodorkan. Saya merinding membayangkannya. Lalu pesan masuk lagi. Kali ini dari Bu Lastri. Nina sayang, selamat tidur ya. Besok kamu resmi jadi anak tante. Tante sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Beberapa bulan lalu, pesan itu akan membuat mata saya berkaca-kaca. Malam ini, saya membacanya sambil tersenyum getir. Anak sendiri. Anak yang rumahnya hendak kalian jual diam-diam. Saya membalas pendek. Terima kasih. Bu, selamat malam. Tangan saya tidak gemetar sama sekali saat mengetik. Menjelang pagi, saya menelpon Tante Mira sekali lagi, memastikan rencana. Beliau menjelaskan satu persatu dengan sabar. Pertama, saya tidak boleh menandatangani dokumen apapun, dalam kondisi apapun. Kedua, saya harus menghadapi mereka di tempat yang ramai dan terbuka, bukan di ruang tertutup, tempat mereka bisa menekan saya. Ketiga, bukti harus saya pegang sendiri. Jangan pernah saya serahkan aslinya pada siapapun. Dan yang paling penting, Nina, kata beliau, jangan biarkan mereka membuatmu merasa bersalah. Kamu tidak membatalkan apapun. Mereka yang sudah membatalkan pernikahan ini, jauh sebelum kamu, saat mereka memutuskan menjadikanmu mangsa. Kalimat itu memberi saya kekuatan terakhir yang saya butuhkan. Saya tidak tidur malam itu. Tapi anehnya, saya tidak lelah. Saya merasa seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang selama 4 tahun. Baiklah, kata saya sekali lagi, saat fajar mulai menyingsing. Hari ini bukan hari pernikahan saya. Hari ini, hari saya mengambil kembali hidup saya. Pagi hari H, ponsel saya berbunyi tanpa henti. Pesan dari Prias, pesan dari pihak hotel, pesan dari Raka. Selamat pagi, calon istriku. Hari ini, hari kita. Aku tidak sabar. Dengan emoji hati. Saya menatap pesan itu lama sekali. 4 tahun lalu. Pesan seperti ini akan membuat jantung saya berbunga. Sekarang, saya hanya merasa mual. Saya tidak membalas. Saya tidak memakai gaun pengantin. Saya memakai blazer kerja warna abu, kemeja putih. Rambut diikat rapi, bukan pakaian pengantin.
melainkan pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan penting. Saya menelpon Tante Mira. Beliau mengangkat di dering kedua. Nina, ada apa? Sayang. Bukankah hari ini hari pernikahanmu? Tante, kata saya, tenang. Saya butuh bantuan Tante sebagai pengacara dan saya butuh sekarang juga. Hening sejenak di seberang. Lalu suara Tante Mira berubah serius. Datang ke kantor saya. Sekarang. Saya melaju ke kantor Tante Mira di kawasan Kuningan. Di sana, saya ceritakan semuanya. Saya putar rekaman itu. Saya tunjukkan dokumen rumah. Tante Mira mendengarkan dengan rahang mengeras. Ketika rekaman selesai, beliau menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Astagfirullah, katanya pelan. Anak ini, Nina, kamu sadar tepat waktu. Ibumu pasti bangga. Lalu beliau menjelaskan posisi hukum saya dengan tenang dan jelas. Rumah Pondok Indah adalah harta warisan. Atas nama saya sepenuhnya. Selama saya belum menikah, harta itu sepenuhnya milik saya. Bahkan setelah menikah pun, harta bawaan dan warisan tetap menjadi milik pribadi, bukan harta bersama. Kecuali saya secara sukarela menandatangani perubahan. Mereka tidak bisa memaksa saya tanda tangan apapun. Dan rekaman ini, kata Tante Mira sambil mengetuk meja, adalah bukti niat penipuan dan penggelapan harta. Kalau kamu mau, ini bisa jadi dasar laporan. Tapi keputusan ada di tanganmu. Saya menatap dokumen di meja itu. Lalu saya berkata, saya tidak mau memenjarakan siapapun. Tante, saya hanya mau mereka tahu bahwa mereka salah memilih korban. Dan saya mau menyelamatkan rumah ibu. Tante Mira tersenyum. Kalau begitu, kita siapkan langkah-langkahnya. Tenang, hukum ada di pihakmu. Sementara saya di kantor pengacara, di hotel. Kekacauan sudah dimulai. Ponsel saya bergetar tanpa henti. Raka menelpon belasan kali. Lalu Bu Lastri. Lalu Fania. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Dari nada bingung, lalu panik. Lalu marah. Nina, kamu di mana? Tamu sudah berdatangan. Pria sudah menunggu. Nina ini tidak lucu. Kamu mempermalukan keluarga kami. Saya membaca semua itu dengan tenang. Lalu saya matikan ponsel. Tante Mira menatap saya. Kamu yakin tidak mau ke sana? Menjelaskan langsung. Saya berpikir sejenak. Lalu saya berkata, justru saya mau ke sana, Tante. Tapi bukan untuk menjadi pengantin. Saya mau menyelesaikan ini di depan semua orang, di tempat yang seharusnya jadi hari bahagia mereka. Tante Mira menatap saya lama, lalu beliau mengangguk. Saya temani, bawa semua dokumen, bawa rekamannya. Kami berdua berangkat ke hotel. Lobi hotel itu mewah, karangan bunga di mana-mana. Tamu berpakaian rapi memenuhi ruangan. Di panggung depan, tertulis nama saya dan nama Raka dengan huruf emas. Pemandangan yang seharusnya membahagiakan saya. Tapi saya melangkah masuk dengan blazer abu dan tas berisi dokumen, bukan gaun putih. Begitu saya muncul, suasana langsung berubah. Bisik-bisik menyebar. Raka berlari menghampiri. Wajahnya merah antara lega dan marah. Nina, dari mana saja kamu? Kamu tahu betapa malunya aku? Kenapa kamu tidak pakai gaun? Di belakangnya, Bu Lastri tergopoh-gopoh. Senyumnya dipaksakan. Nina, sayang, ada apa ini? Ayo, cepat ganti baju. Tamu sudah menunggu. Jangan bikin keluarga malu. Fania juga datang. Dengan ekspresi pura-pura cemas yang sekarang saya kenali sebagai acting. Saya berhenti di tengah lobi. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu saya berkata dengan suara tenang, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Saya tidak akan menikah hari ini. Suasana hening seketika. Raka membeku. Nina, kamu bicara apa? Saya bilang. Ulang saya pelan. Saya tidak akan menikah dengan kamu hari ini atau kapanpun. Bu Lastri buru-buru tertawa, mencoba mencairkan suasana. Aduh, anak ini. Mungkin cuma grogi. Bapak Ibu sekalian, pengantin memang suka cemas. Beliau meraih lengan saya. Nina, jangan begini. Mari kita bicara di dalam saja. Jangan di sini. Saya menarik lengan saya pelan. Tidak. Bu,
Justru saya mau bicara di sini. Di depan semua orang yang sudah Bu undang, supaya semua jelas. Wajah Bu Lastri mulai pucat. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Tante Lastri, Kemarin sore, Tante menyuruh Raka membujuk saya menandatangani surat balik nama Rumah Pondok Indah. Rumah peninggalan ibu saya, yang harganya, kata Tante sendiri, 9 miliar. Ruangan mulai riuh. Tamu-tamu saling pandang. Wajah Raka berubah. Nina, kamu jangan ngarang. Itu fitnah. Saya menatapnya tenang. Fitnah. Lalu saya tekan tombol putar. Suara Bu Lastri mengalir keluar dari ponsel. Jernih dan jelas. Memenuhi keheningan ruangan. Pokoknya begitu akad selesai. Jangan tunggu lama. Raka, kamu bujuk dia tanda tangan surat balik nama secepatnya. Suara Fania menyusul. Rumah Pondok Indah itu sekarang harganya berapa? Bu. Lalu suara Raka. Santai. Dingin. Tanpa cinta. Lagian dia itu gampang, gak punya keluarga, gampang dibikin percaya. Dikasih perhatian sedikit, langsung luluh. Seluruh ruangan terdiam, lalu mulai berdesing oleh bisik-bisik yang membesar. Para tamu menatap Raka, menatap Bu Lastri, menatap Fania. Dengan wajah yang berubah dari heran menjadi jijik, Raka pucat pasi. Itu kamu rekam diam-diam. Itu ilegal. Tante Mira melangkah maju, tenang dan berwibawa. Saya pengacara Nina. Rekaman yang dibuat oleh salah satu pihak yang hadir dalam percakapan sah sebagai bukti permulaan. Dan isi rekaman ini menunjukkan niat penipuan serta upaya penggelapan harta warisan. Saya sarankan kalian diam sekarang, sebelum memperburuk posisi kalian. Bu Lastri terhuyung, dipegangi Fania yang juga gemetar. Nina, sayang, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya menggeleng. 4 tahun, Bu. 4 tahun saya kira saya menemukan keluarga. Ternyata saya hanya target. Tante bahkan menyuruh Raka membuat saya mabuk semalam, supaya saya lebih mudah disuruh tanda tangan. Saya dengar semuanya. Para tamu mulai berdiri, beberapa menggeleng, beberapa berbisik tajam. Seorang ibu parubaya, kerabat dari pihak Raka, berkata cukup keras. Ya ampun, Lastri, tega sekali kalian sama anak orang. Fania mencoba menyelamatkan keadaan. Ia maju. Suaranya tinggi dan panik. Itu rekaman editan. Mbak Nina memang sengaja mau menjelek-jelekan kami di hari pernikahan. Dia yang gila. Tapi suaranya tenggelam karena beberapa tamu sudah mulai merekam dengan ponsel mereka sendiri. Dan tatapan ruangan itu sudah berbalik sepenuhnya melawan keluarga Raka. Saya menatap Fania dengan tenang. Editan. Banya. Lalu siapa yang minggu lalu menelepon ibumu di teras rumah? Lalu bilang, sebentar lagi kita kaya. Saya dengar itu juga. Saya hanya diam saat itu. Karena saya masih berharap saya salah. Wajah Fania memutih. Ia mundur. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajah Bu Lastri yang biasa penuh senyum, kini hancur total. Bukan karena malu pada saya, tapi karena malu di depan semua orang yang selama ini ia tipu dengan citra keluarga rukun. Beberapa kerabatnya sendiri sudah menjauh, memalingkan wajah, seolah tidak ingin terlihat bersama mereka. Salah satu paman Raka, yang tadinya duduk di kursi kehormatan, berdiri dan berkata dengan suara berat, Lastri, ini benar. Kalian mau menjual rumah warisan anak ini? Saya kira keluarga ini terhormat. Bu Lastri tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Bibirnya bergetar. Saya menutup ponsel. Saya menatap Raka untuk terakhir kali. 4 tahun, Raka. Aku memberimu 4 tahun hidupku. Dan ternyata, bagimu, aku hanya sebuah rumah seharga 9 miliar. Suara saya tidak bergetar. Rumah ibu saya tidak akan pernah jadi milik kalian. Secara hukum, kalian tidak punya hak apapun atasnya. Tante Mira sudah memastikan itu. Dan surat kuasa yang kamu sodorkan minggu lalu masih saya simpan sebagai bukti tambahan. Kalau kalian berani mengganggu saya lagi, semua ini akan saya bawa ke jalur yang lebih resmi. Raka membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya yang tadi mengepal, kini lemas. Pria yang selama 4 tahun selalu tahu harus berkata apa, kini berdiri membisu di tengah lobi. Di bawah namanya sendiri yang tertulis emas. Saya berbalik.
Saya berjalan keluar dari lobi hotel itu, melewati deretan tamu yang membisu, melewati nama saya yang tertulis emas di panggung. Setiap langkah terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dada saya tidak lagi sesak. Tante Mira menyusul di samping saya, merangkul bahu saya dengan lembut. "Kamu hebat, Nina. Ibumu pasti bangga sekali padamu." Di luar, langit Jakarta sudah cerah. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara terasa berbeda, lebih bebas. Hari-hari setelah itu tidak mudah, saya akui. Telepon masih berdering. Kerabat Raka beberapa kali mencoba menghubungi. Ada yang memaki, ada yang memohon. Ada yang mencoba membujuk saya berdamai, tapi tidak ada satupun yang cukup kuat untuk menggoyahkan saya. Panggilan-panggilan itu seperti ombak kecil. Mereka tidak lagi sanggup menjatuhkan saya. Bu Lastri sempat datang ke kantor saya sekali. Wajahnya tidak lagi angkuh. Beliau menangis, mengaku khilaf, berkata semua itu hanya rencana bodoh. Beliau memohon saya tidak melaporkan ke polisi. Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata, "Saya tidak akan melaporkan, Bu. Bukan karena saya memaafkan, tapi karena saya tidak mau menghabiskan hidup saya untuk membenci tante. Hidup saya terlalu berharga untuk itu." Beliau menunduk, lalu pergi tanpa kata. Setelah hari itu, saya tidak pernah mendengar kabar mereka lagi secara langsung. Tapi kabar tetap sampai, lewat kerabat dan kenalan, sedikit demi sedikit. Rekaman di hari pernikahan itu ternyata menyebar. Beberapa tamu yang merekam mengunggahnya. Dalam hitungan hari, wajah keluarga rukun yang selama ini dibangun Bu Lastri runtuh di mata lingkungan mereka sendiri. Tetangga yang dulu menghormati beliau mulai berbisik. Arisan yang dulu selalu ia pimpin perlahan tidak lagi mengundangnya. Citra yang ia bangun bertahun-tahun hancur dalam satu sore. Raka kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Model usaha yang ia impikan dari hasil menjual rumah saya tentu saja tidak pernah ada tanpa modal itu. Rencana bisnisnya berantakan. Saya dengar ia sempat berpindah-pindah pekerjaan dan hubungannya dengan keluarga sendiri merenggang karena masing-masing saling menyalahkan atas kegagalan rencana itu. Banyak yang dulu begitu yakin akan mendapatkan mobil dan rumah baru, tidak mendapatkan apa-apa. Pinjaman-pinjaman yang pernah ia ambil dari saya tentu tidak pernah saya tagih. Tapi saya dengar kebiasaan berutangnya berlanjut. Dan kini ia berurusan dengan orang-orang yang tidak sesabar saya. Saya tidak merasa senang mendengar semua itu. Sungguh. Karena dendam. Saya belajar. Tidak pernah benar-benar mengenyangkan. Tapi saya juga tidak merasa bersalah. Karena setiap akibat yang mereka terima adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Saya hanya menolak menjadi tanah tempat benih itu tumbuh. Saya mengurus rumah Pondok Indah dengan tenang. Atas saran Tante Mira, saya tidak menjualnya. Saya merenovasinya sedikit, lalu menyewakannya. Uang sewanya saya simpan di rekening khusus. Dan setiap bulan, sebagian saya sumbangkan ke sebuah rumah singgah untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir ibu saya akan menyukai itu. Beberapa minggu kemudian, saya membuka lemari dan menemukan gaun pengantin yang masih tergantung rapi, putih, bersih. Belum pernah dipakai. Saya menatapnya lama. Lalu saya memutuskan untuk menyumbangkannya ke sebuah yayasan amal untuk pengantin yang tidak mampu memberi gaun. Saat menyerahkannya, seorang petugas muda menatap gaun itu dengan mata berbinar. Gaun ini masih baru sekali. Mbak tidak menyesal. Saya berpikir sejenak. Lalu saya menggeleng dan tersenyum. Tidak. Karena saya sudah menyimpan sesuatu yang jauh lebih penting daripada gaun ini. Apa itu, Mbak? Tanyanya. Diri saya sendiri, jawab saya. Gadis itu mengangguk, matanya tampak sedikit terharu. Saya melangkah keluar ke jalan. Langit mulai gelap, lampu jalan menyala lebih awal. Tapi hati saya tidak kosong seperti yang dulu saya takutkan. Justru terisi oleh rasa lega yang sulit dijelaskan. Seolah saya baru saja mengembalikan sebuah mimpi yang bukan milik saya. Untuk mendapatkan kembali kenyataan yang memang seharusnya jadi milik saya. Malam itu, sahabat saya menelpon. Aku dengar
kamu donasikan gaun pengantinmu. Astaga, kuat sekali kamu. Saya tertawa kecil. Bukan kuat. Saya cuma tidak mau lagi membawa-bawa barang yang tidak saya butuhkan. Dia tertawa di seberang. Akhir pekan ini, aku ajak kamu liburan, ya. Biar segar. Boleh, kata saya. Setelah menutup telepon, Saya duduk di tepi tempat tidur. Di kepala saya muncul bayangan diri saya beberapa bulan lalu. yang bingung di antara cinta Tanggung jawab. dan ketakutan akan kehilangan. Diri saya yang sekarang tidak lebih hebat. Juga tidak lebih pintar. Hanya lebih berani menghadapi kebenaran sedikit lebih awal. Bulan-bulan berlalu. Pekerjaan saya berjalan baik. Suatu hari, atasan saya menyerahkan sebuah proyek besar kepada saya. Tanggung jawab lebih besar, tekanan lebih banyak. Tapi saya tidak lagi takut, karena sekarang saya tahu apapun yang terjadi, saya masih bisa berdiri dengan kaki saya sendiri. Malamnya, saya berdiri di balkon apartemen, memandangi kota dengan lampu-lampunya yang menyala. Setiap jendela di luar sana adalah sebuah kehidupan, sebuah pilihan. Saya tidak tahu seperti apa masa depan saya. Tetapi saya tahu satu hal, mulai sekarang, siapapun yang masuk ke dalam hidup saya harus menghormati batas-batas saya. Bukan untuk bertahan, tapi untuk hidup dengan baik dan jujur pada diri sendiri. Saya teringat kalimat terakhir ibu. Jangan pernah serahkan ke tangan orang yang tidak menghargaimu. Dulu saya tidak paham, sekarang saya mengerti bahwa yang beliau maksud bukan hanya rumah, tetapi juga diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah menyerahkan harga diri kalian demi cinta yang menuntut kalian mengecil. Cinta yang sejati tidak pernah meminta kalian menyerahkan jati diri, harta, Atau batas-batas kalian sebagai syarat untuk dicintai. Dan jangan pernah membiarkan rasa takut sendirian membuat kalian menerima perlakuan yang tidak layak. rasa takut itu. Seringkali justru yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kita. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Terlalu lama menahan diri, terlalu takut kehilangan. Sampai lupa bahwa diri mereka sendiri adalah harta yang paling berharga. Jika kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu, tidak ada kata terlambat untuk memilih diri sendiri. Ada juga banyak laki-laki seperti Raka yang menukar cinta dengan hitung-hitungan. Dan ada pula para ibu seperti Bu Lastri yang lupa bahwa keserakahan pada akhirnya hanya menghancurkan diri mereka sendiri. Raka, kabarnya, gagal membuka usahanya. Bu Lastri dijauhi kerabat yang dulu ia tipu dengan citra keluarga rukun. Fania tidak pernah mendapatkan mobil yang ia incar. Sementara saya perlahan membangun kembali hidup saya, batu demi batu, di atas fondasi yang kali ini benar-benar milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam dan menerima, atau pilihan untuk berdiri dan menjaga diri sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesal, bahkan sedetik pun, atas keputusan yang saya ambil di sore terakhir sebelum pernikahan itu. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan keberanian yang sama. Dan satu cerita kecil bisa menjadi awal dari keputusan besar dalam hidupnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Hari itu, di tengah pesta yang gemerlap, mertua saya menyodorkan sekeranjang penuh popok kotor anak saya yang baru lahir. Ia menyuruh saya mencucinya di sumur belakang, di hadapan semua tamu, sambil tersenyum bangga. 40 hari setelah melahirkan, tubuh saya masih lemah, tetapi saya tetap menurut. Lalu saya dengar bisikan mereka. Mereka menyebut anak saya bukan cucu yang murni. Mereka menyebut saya perempuan kampung yang menumpang hidup. Saya tersenyum tipis. Saya tinggalkan keranjang itu di lantai. 1 jam kemudian, saya pastikan rumah megah yang mereka banggakan itu tidak lagi bisa mereka pijak. Dan saya pastikan mereka menangis di tepi jalan, kehilangan segalanya. Sebelum kita masuk ke kisahnya, halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai,
Yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton hari ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh hati lagi. Baiklah, mari kita mulai. Nama saya Sinta Maharani. Usia saya 29 tahun. Bagi keluarga suami saya hanyalah seorang dokter biasa di sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Gaji pas-pasan, tanpa orang tua, tanpa warisan. Itulah yang mereka percaya selama 5 tahun ini. Saya sengaja membiarkan mereka percaya begitu. Padahal kenyataannya sangat jauh berbeda. Tetapi biarlah. Saya akan ceritakan semuanya pada waktunya. Hari itu seharusnya menjadi hari istirahat saya. Saya baru melahirkan anak pertama 40 hari yang lalu. Tubuh saya belum sepenuhnya pulih. Luka jahitan masih terasa nyeri setiap kali saya bergerak terlalu cepat. Namun di rumah mewah yang kami tempati di kawasan Pondok Indah ini, tidak ada satupun yang peduli pada keadaan saya. Rumah ini besar, 2 lantai, berhalaman luas, dengan pagar tinggi berwarna putih. Ibu mertua saya, Bu Sukarti, selalu membanggakan rumah ini kepada siapapun yang datang. Katanya, inilah bukti kehebatan anak laki-lakinya. Pagi itu suasana sangat sibuk. Hari ini adalah acara syukuran 7 hari kelahiran cucu, sekaligus pemberian nama. Tetapi bagi Bu Sukarti, acara ini bukan sekedar syukuran. Ini adalah ajang memamerkan kekayaan kepada seluruh keluarga besar. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman sejak pagi. Para bibi, paman, dan sepupu suami saya datang dengan pakaian terbaik mereka. Mereka memamerkan perhiasan emas dan tas bermerek yang harganya mungkin setara biaya makan sebuah keluarga selama setahun penuh. Sejak subuh, saya sudah bangun untuk menyiapkan segalanya. Padahal seharusnya perempuan yang baru melahirkan masih dalam masa pemulihan. Tetapi Bu Sukarti tidak mau tahu. Bagi dia, masa nifas saya bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Saya memasak berbagai hidangan. Rendang daging, opor ayam, sap iga, hingga aneka kue basah dan buah potong. Peluh membasahi daster sederhana saya. Sesekali saya harus berhenti karena perut bagian bawah saya terasa ditarik. Tetapi saya tetap melanjutkan. Saya sengaja hanya mengenakan pakaian yang sangat biasa, tanpa riasan sedikit pun. Saya ingin menjadi menantu yang rendah hati. Saya ingin melayani keluarga suami saya dengan tulus, tanpa perlu menonjolkan diri. Anak saya, bayi mungil berusia 7 hari. Saya tidurkan di kamar belakang, kamar yang paling sempit di rumah ini. Kamar yang oleh Bu Sukarti disebut sebagai kamar pembantu. Mari saya ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, saya menerima lamaran Reza. Saat itu, ia baru saja diangkat menjadi manajer di sebuah perusahaan. Di mata keluarganya, Reza adalah pria baik hati yang memungut saya. Seorang perempuan yatim piatu dari daerah, dan mengangkat derajat saya. Saya membiarkan cerita itu hidup. Saya menyembunyikan identitas asli saya dengan sangat rapat. Tidak ada satupun dari keluarga ini, bahkan Reza sendiri, yang tahu siapa saya sebenarnya. Di awal pernikahan, Reza adalah pria yang lembut. Ia selalu mencium kening saya sebelum berangkat kerja. Ia selalu membela saya ketika ibunya mulai bersikap kasar. Saya jatuh cinta pada pria itu, dan saya percaya cintanya tulus. Namun seiring waktu, semuanya berubah. Semakin Reza terlihat sukses, semakin arogan sikap keluarganya kepada saya. Bu Sukarti merasa putranya adalah pangeran sempurna yang terlalu mulia untuk disandingkan dengan perempuan seperti saya. Adik ipar saya, Wulan, selalu memandang saya dengan sebelah mata. Dan Reza, pria yang dulu melindungi saya, perlahan berubah menjadi pria yang gila hormat dan terlalu takut pada ibunya untuk sekedar membela istrinya. Saya menahan semua itu. Saya mengira mereka hanya butuh waktu untuk menerima saya. Saya percaya kelak ketulusan saya akan membuahkan hasil. Saya salah besar. Ketika saya hamil, harapan saya sempat tumbuh kembali. Saya pikir kehadiran cucu akan melunakkan hati Bu Sukarti. Saya pikir Reza akan kembali menjadi suami yang dulu. Saya membayangkan keluarga kecil yang hangat. Tetapi sejak anak saya lahir, semuanya justru semakin buruk. Anak saya lahir perempuan. Dan bagi Bu Sukarti, itu adalah
kekecewaan besar. Saya masih ingat hari saya pulang dari rumah sakit. Saya menggendong bayi saya dengan hati-hati, berharap disambut dengan sukacita. Namun yang saya dapatkan hanyalah wajah masam Bu Sukarti. "Perempuan," katanya pelan. Seolah kata itu adalah kutukan. Dia menatap bayi saya tanpa secuil pun kelembutan. "Sudah anaknya perempuan. Wajahnya pun lebih mirip kamu daripada Reza. Mana ada darah keluarga kami yang terlihat di situ." Saya hanya bisa terdiam. Saya peluk bayi saya lebih erat. Sejak hari itu, perlakuan mereka kepada saya berubah menjadi semakin kejam. Dan puncaknya terjadi di hari syukuran ini. Hari yang akan saya kenang seumur hidup sebagai hari kebebasan saya. Ketika para tamu mulai memenuhi ruang tamu yang didekorasi mewah, Saya berniat naik ke atas. saya ingin mandi sebentar, berganti pakaian yang lebih pantas, lalu ikut menyambut tamu. Bagaimanapun, secara resmi, saya adalah istri tuan rumah di sini. Tetapi baru saja saya melangkah menuju tangga, Suara melengking Bu Sukarti menghentikan saya. "Mau kemana kamu?" bentaknya dari arah ruang makan. Ia mengenakan kebaya brokat mahal berwarna merah marun, lengkap dengan perhiasan berlian yang sengaja ia pakai siang-siang begini. Tatapan matanya menilai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan pandangan jijik. "Saya mau mandi sebentar." "Bu, baju ini sudah bau asap dapur," jawab saya selembut mungkin. "Setelah itu saya mau ikut menyambut tamu di depan." Wulan, adik ipar saya, baru saja keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang memamerkan lekuk tubuhnya. Ia ikut menimpali sambil menyilangkan tangan di dada. "Mandi buat apa?" "Mau ikut duduk di depan bersama tamu-tamu penting kita?" katanya sinis. Sadar diri sedikit. "Dong, penampilanmu itu tidak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk berjajar dengan nyonya-nyonya terhormat di depan sana." Bu Sukarti mengangguk setuju dengan ucapan putrinya. Ia berkacak pinggang dan menunjuk ke arah dapur. "Betul," kata Wulan. "Kamu tidak usah ikut kumpul di depan. Anakmu itu sebentar lagi bangun dan menangis. Lagi pula, popok dan baju kotornya sudah menumpuk dari kemarin. Sana, urus semua itu. Cuci sampai bersih di sumur belakang." Saya menelan ludah. "Bu, saya baru saja melahirkan 40 hari, kata bidan. Saya belum boleh terlalu lama berdiri dan kena air dingin." "Bidan, bidan." Bu Sukarti memotong dengan nada mengejek. "Zaman ibu dulu, baru 3 hari melahirkan, sudah ke sawah. Tidak ada yang namanya pantang-pantangan. Itu cuma alasan orang malas. Sekarang, cepat ke belakang. Jangan banyak bicara di depan tamu." Saya mengedarkan pandangan ke ruang tamu. Di sana, Reza sedang duduk santai di sofa kulit. Ia tertawa bersama para sepupunya, memegang segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arah saya yang sedang diomeli. Namun ia langsung membuang muka. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada sedikit pun niat untuk berdiri di sisi saya, demi menghindari keributan yang memalukan di depan keluarga besar. Saya akhirnya menundukkan kepala. Saya menghela napas panjang, lalu berbalik menuju belakang rumah. Inilah insiden pertama dari hari yang panjang itu. Sumur belakang terletak di sudut paling jauh dari rumah. Airnya dingin menusuk. Tumpukan popok dan pakaian kotor anak saya, bercampur dengan baju kotor seluruh anggota keluarga, sudah menggunung di ember besar. Bukan hanya milik bayi saya. Itu adalah cucian seluruh penghuni rumah yang sengaja ditumpuk untuk saya. Saya berjongkok dengan hati-hati, menahan nyeri di perut bawah. Air dingin menyentuh tangan saya yang sudah keriput sejak subuh. Punggung saya terasa seperti dipatahkan, tetapi saya tetap menggosok satu persatu. Sesekali, Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah ini, melintas dengan wajah iba. Ia ingin membantu, tetapi Bu Sukarti dengan tegas melarangnya. "Biarkan dia sendiri yang mengerjakan," kata Bu Sukarti. "Itu sudah jadi tugasnya sebagai menantu. Kamu urus saja hidangan di depan." Mbak Asih hanya bisa menatap saya dengan mata berkaca-kaca sebelum kembali ke depan. Saya membalas tatapannya dengan senyum tipis, seolah berkata bahwa saya baik-baik saja. Inilah insiden kedua, sebuah hukuman yang tidak tertulis. Karena di mata mereka, saya hanyalah orang luar yang menumpang hidup. Setelah hampir 1 jam, tangan saya mati rasa. Kemerahan muncul akibat sabun cuci yang terlalu keras.
Saya berdiri dengan susah payah, menyandarkan tubuh sejenak. Napas saya terengah-engah. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar tangisan bayi. Anak saya bangun. Saya bergegas masuk, melupakan rasa sakit di tubuh saya. Namun ketika saya tiba di kamar belakang, saya melihat sesuatu yang membuat dada saya sesak. Kamar itu pengap. Pendingin udara yang biasanya menyala telah dimatikan. Bayi saya menangis kepanasan, wajahnya merah. Keringat membasahi rambut tipisnya. Saya menyalakan kembali pendingin itu dengan tangan gemetar. Tak lama, Bu Sukarti muncul di ambang pintu. "Siapa yang menyalakan pendingin itu?" tanyanya tajam. "Saya yang mematikannya tadi." "Buang-buang listrik saja. Bayi tidak akan mati hanya karena kepanasan sedikit. Dulu anak-anak ibu besar tanpa pendingin. Sehat semua. Tetapi anak saya masih sangat kecil, Bu. Suhu panas berbahaya untuk bayi," jawab saya. Berusaha menahan suara saya agar tidak bergetar. "Sudah. Jangan membantah. Kamu pikir tagihan listrik di rumah ini dibayar pakai daun?" Bu Sukarti melotot. "Itu semua uang anak ibu. Kamu numpang di sini saja sudah untung. Jangan banyak menuntut." Saya tidak menjawab lagi. Saya hanya memeluk bayi saya, menyipasinya dengan tangan, sampai tangisnya reda. Inilah insiden ketiga. Air mata sempat menggenang di pelupuk saya. Tetapi saya tahan. Saya tidak akan menangis di depan perempuan ini. Sore harinya, ketika tamu semakin banyak, sebuah vas kristal di ruang tengah terjatuh dan pecah. Saat itu saya sedang menyusui anak saya di kamar. Tetapi Wulan datang menyeret saya keluar. "Kamu, ya?" teriaknya menunjuk wajah saya di depan beberapa tamu. "Vas mahal itu pecah gara-gara kamu lap sembarangan tadi pagi. Itu vas impor, harganya 15 juta. Kamu ganti." "Saya tidak menyentuh vas itu, Wulan," jawab saya tenang. "Sejak pagi saya di dapur dan di sumur belakang." "Halah, alasan." Wulan tidak mau kalah. "Siapa lagi kalau bukan kamu? Pembantu tidak mungkin seceroboh itu. Pokoknya, kamu harus ganti 15 juta. Potong saja dari gaji kecilmu itu sampai lunas." Beberapa tamu menatap saya dengan pandangan menghakimi. Tidak ada yang membela. Saya hanya diam. Saya tahu, melawan di tengah keramaian ini hanya akan memperburuk keadaan. Inilah insiden keempat. Saya kembali ke kamar dengan dada yang terasa penuh. Saya pandangi wajah anak saya yang tertidur pulas. Begitu kecil, begitu tak berdosa, tetapi sudah harus menanggung penghinaan yang ditujukan pada ibunya. Menjelang sore, ketika saya sedang menyiapkan susu untuk Kayla di dapur, saya mendengar pembicaraan dari ruang keluarga, suara Bu Sukarti dan Wulan, yang mengira saya tidak mendengar. "Pokoknya, setelah acara ini, kita atur cara mengeluarkan dia." Terdengar suara Wulan berbisik. "Mas Reza sudah hampir setuju, tinggal cari momen yang tepat. Anak dokter spesialis itu sudah siap dikenalkan." "Sabar," jawab Bu Sukarti pelan. "Biar dia urus dulu bayinya sampai agak besar. Setelah itu, kita pisahkan mereka. Bayinya kita titipkan saja ke panti atau ke kampung. Toh bukan darah murni kita. Yang penting, Reza dapat istri yang sepadan." Tangan saya yang memegang botol susu mendadak kaku. Mereka bukan hanya ingin menyingkirkan saya. Mereka berencana memisahkan saya dari anak saya dan membuang Kayla, seolah ia barang yang tak berguna. Saya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang nyaris meledak. Saya kembali ke dapur dengan langkah tenang, seolah tidak mendengar apapun. Inilah insiden ke-9. Dan inilah yang membuat keputusan saya menjadi bulat tanpa keraguan sedikit pun. Mereka boleh menghina saya, tetapi ketika mereka berani menyentuh anak saya, mereka telah menandatangani kehancuran mereka sendiri. Hari menjelang petang. Saatnya acara inti dimulai, yaitu pemberian nama bagi anak saya. Saya menggendong bayi saya keluar, berharap setidaknya di momen ini ia akan diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Harapan itu pun dihancurkan. Di ruang tamu utama, para kerabat sudah berkumpul. Bu Sukarti duduk di kursi tunggal berlapis bludru di tengah ruangan, dikelilingi para bibi.
Wulan duduk di lengan kursi ibunya. Reza berdiri di dekat jendela, tersenyum bangga di hadapan para tamu. Seorang ustadz yang diundang memulai doa. Setelah itu, tiba saatnya nama anak saya diumumkan. Saya dan Reza sudah sepakat menamainya Kayla. Sebuah nama yang saya pilih dengan penuh cinta. Namun sebelum Reza sempat bicara, Bu Sukarti berdiri. Ia mengambil alih momen itu. Anak ini akan kami beri nama sesuai pilihan keluarga, katanya lantang. Tetapi sebelum itu, ibu mau bicara jujur di depan keluarga besar. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Bu Sukarti. Cucu ini, ia menunjuk bayi dalam gendongan saya. Lahir dari rahim menantu yang bukan dari kalangan kita. Ibunya perempuan kampung. Yatim piatu. Tidak punya asal-usul yang jelas. Jadi, jujur saja, ibu masih ragu. Apakah anak ini benar-benar membawa darah murni keluarga kita? Saya merasa darah saya berdesir dingin. Saya menatap Reza, memohon agar ia membela anaknya sendiri. Tetapi Reza hanya menunduk, memainkan gelasnya. Diam 1000 bahasa. Beberapa bibi mulai berbisik. Salah satu dari mereka, kerabat jauh yang memakai banyak gelang emas, bertanya dengan nada terkejut. Maksud Bu Sukarti bagaimana? Apa anak ini bukan anak Reza? Bukan begitu. Bu Sukarti tersenyum licik. Maksud ibu, darah kampung ibunya terlalu kental. Lihat saja wajahnya. Sama sekali tidak mirip Reza. Ibu cuma tidak mau kelak harta keluarga ini jatuh ke tangan yang salah. Makanya, mulai sekarang, urusan warisan dan keuangan keluarga harus ibu yang pegang penuh. Reza sudah setuju. Kalimat itu menghantam saya seperti palu. Inilah insiden kelima, dan yang paling menyakitkan dari semuanya. Bukan hanya saya yang dihina. Anak saya yang baru 7 hari pun sudah ditolak sebagai cucu. Saya menatap Reza sekali lagi. Reza, kata saya pelan. Suara saya bergetar. Apa kamu benar setuju ibumu memegang semua keuangan? Bahkan kamu diam saja. Anakmu dihina seperti ini. Reza akhirnya bicara, tetapi kata-katanya justru menghancurkan sisa harapan saya. Sinta, ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga, katanya datar. Kamu kan memang tidak mengerti soal mengatur uang besar. Lebih baik ibu yang pegang. Soal anak, sudahlah. Jangan dibesar-besarkan. Ibu cuma bercanda. Ia menyebut penghinaan terhadap darah anaknya sendiri sebagai sebuah candaan. Saya merasa lutut saya melemah. Saya peluk Kayla erat-erat. Inilah insiden ke-6 ketika suami saya secara terbuka memilih ibunya dan menyerahkan seluruh kendali keluarga ke tangan perempuan yang baru saja menghina darah dagingnya. Salah satu bibi yang sedari tadi memperhatikan, menambahkan minyak ke dalam api. Bu Sukarti benar. Lagi pula, kalau menantunya cuma dokter klinik kecil, untuk apa diberi hak apa-apa? Mending cari calon istri baru yang sepadan untuk Reza, anak teman arisan saya itu. Loh, dokter spesialis dari keluarga terpandang, jauh lebih cocok. Wulan menyahut dengan antusias. Nah, itu ide bagus, Tante. Mas Reza memang pantas dapat yang lebih baik. Yang ini. Sudahlah. Urus dapur saja. Reza tidak menolak. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, pelan-pelan saja. Untuk sekarang. Lumayan ada yang mengurus rumah dan anak secara gratis. Kalimat terakhir itu menjadi batas akhir kesabaran saya. Jembatan yang selama 5 tahun ini saya bangun dengan batu bata kesabaran dan semen pengorbanan. Seketika runtuh berkeping-keping. Rasa sedih, kecewa, dan putus asa yang memenuhi dada saya mendadak lenyap. Air mata yang sempat menggenang langsung mengering. Sebagai gantinya, sebuah perasaan dingin mulai menyelimuti seluruh tubuh saya. Rasa dingin yang hanya dimiliki seorang predator ketika menatap mangsanya. Perempuan bodoh yang selama 5 tahun rela menjadi keset kaki di rumah ini telah mati detik itu juga. Yang berdiri di tengah ruangan ini sekarang. Dengan bayi dalam gendongan. Bukan lagi menantu miskin yang menumpang hidup. Yang berdiri di sini adalah pemilik sejati dari segala yang mereka banggakan. Saya tersenyum. Senyum yang membuat Bu Sukarti sedikit terdiam. Karena ia tidak pernah melihat saya tersenyum seperti itu sebelumnya. Baiklah, Bu, kata saya
tenang. Kalau begitu, saya permisi ke belakang dulu. Anak saya perlu diganti popoknya. Saya berbalik, menggendong Kayla, dan berjalan menuju kamar belakang. Setiap langkah saya terasa ringan. Suara tawa dan hinaan mereka kini hanya terdengar seperti dengung serangga yang sebentar lagi akan saya enyahkan. Mereka bilang, saya tidak selevel. Mereka bilang, saya dipungut dari jalanan. Mereka menolak anak saya. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh level mereka akan bertahan ketika penyokong dana utama mereka mencabut seluruh hartanya. Sesampainya di kamar, saya membaringkan Kayla dengan lembut. Lalu saya berjalan ke arah lemari tua di sudut. Di balik tumpukan kain dan selimut bayi, terdapat sebuah kotak besi kecil yang selalu saya kunci. Saya membukanya dengan kunci yang selalu saya kalungkan di leher. Di dalamnya, terdapat sebuah ponsel pintar yang sebenarnya. Perangkat dengan keamanan tinggi, yang hanya saya gunakan untuk urusan bisnis. Di sampingnya, ada sebuah map dokumen tipis dan sebuah kartu nama bertuliskan jabatan asli saya. Mari saya jelaskan siapa saya sebenarnya. 5 tahun lalu, sebelum menikah dengan Reza, saya bukanlah dokter klinik kecil yang miskin. Saya adalah dokter sekaligus pemilik tunggal dari Maharani Medica, sebuah jaringan rumah sakit dan klinik yang tersebar di banyak kota. Saya mewarisinya dari ayah saya, lalu mengembangkannya sendiri hingga berlipat ganda di bawah Maharani Medica. Ada pula perusahaan induk yang bergerak di bidang properti dan investasi. Rumah mewah yang mereka tempati untuk acara hari ini. Mobil-mobil yang mereka kendarai. Hingga uang bulanan bernilai fantastis yang selalu Reza berikan kepada ibu dan adiknya. Semuanya berasal dari saya. 5 tahun lalu, saya menggunakan salah satu perusahaan cangkang milik saya untuk membeli rumah ini secara tunai. Lalu, saya buat skema seolah-olah perusahaan tempat Reza bekerja memberikan fasilitas rumah dinas mewah untuknya. Padahal, secara hukum dan sertifikat, rumah ini murni milik saya sepenuhnya. Bukan hanya itu, klinik tempat ibu mertua saya rutin berobat untuk penyakit jantungnya. Klinik yang memberinya obat mahal dengan harga miring katanya. Sebenarnya juga milik saya. Diskon yang selama ini ia banggakan adalah subsidi diam-diam yang saya berikan tanpa ia tahu. Saya melakukan semua ini atas nama cinta. Saya ingin tahu, apakah Reza dan keluarganya bisa mencintai saya apa adanya, tanpa melihat latar belakang kekayaan saya. Hari ini, ujian itu mendapatkan jawabannya. Mereka lulus sebagai benalu dan gagal total sebagai manusia yang punya hati nurani. Saya menatap pantulan wajah saya di kaca jendela. Wajah seorang perempuan yang lelah, mengenakan daster lusuh. Lalu saya tarik napas dalam. Sandiwara penyamaran ini sudah berakhir. Saya mengambil ponsel pintar saya. Saya tekan satu nomor panggilan cepat yang terhubung langsung dengan kepala tim hukum perusahaan saya. Pak Hendra hanya butuh 2 kali nada dering. Selamat sore, Bu Sinta. Suara Pak Hendra terdengar tenang dan profesional. Sebuah kejutan? Anda menghubungi saya di sore hari libur begini. Apakah ada keadaan darurat? Selamat sore, Pak Hendra, jawab saya. Iya, ini keadaan darurat yang sangat menyenangkan. Sandiwara penyamaran saya sudah berakhir hari ini. Saya ingin Anda melakukan eksekusi sekarang juga. Terdengar jeda sejenak. Pak Hendra sudah bertahun-tahun melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Ia tahu segalanya, sesuai dugaan saya. Bu, katanya. Mereka akhirnya melewati batas kesabaran Anda. Apa instruksi pertama Anda? Pertama, kata saya dengan suara sedingin es. Bekukan seluruh akses keuangan yang selama ini saya alirkan diam-diam ke rekening Reza. Batalkan semua kartu kredit tambahan yang dipakai ibu mertua dan adik ipar saya. Mulai detik ini, saya tidak ingin ada 1 rupiah pun dari uang saya yang bisa mereka gunakan. Bahkan untuk membeli sebotol air mineral. Dilaksanakan, Bu. Sistem akan memutus akses mereka dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu, bagaimana dengan rumah yang mereka tempati saat ini? Saya tersenyum tipis. Itu insiden ke-7 dalam hari ini, batin saya. Tetapi kali ini, akulah yang memegang kendali. Ibu mertua saya sangat membanggakan rumah ini kepada para tamu, kata saya. Ia mengklaim putranya yang membelikannya. Kenyataannya,
Rumah itu murni milik saya. Dibeli melalui perusahaan saya. Saya ingin Anda mengirimkan surat eksekusi dan pengosongan rumah. Sekarang juga. Sekarang juga, Bu. Di tengah acara keluarga mereka, Pak Hendra menegaskan. Tepat sekali, jawab saya. Mereka sedang mengadakan acara besar di sana. Memamerkan kekayaan yang bukan milik mereka. Saya ingin Anda menghentikan pesta itu. Bawa seluruh dokumen legalnya. Sertifikat asli atas nama perusahaan saya dan surat perintah pengosongan dari pengadilan. Jika mereka menolak pergi, lakukan sesuai prosedur hukum tanpa keraguan. Baik, Bu, saya akan memimpin langsung tim eksekusi ini. Kami akan tiba di lokasi dalam waktu 40 menit. Ada satu hal terakhir, kata saya. Ini yang paling penting. Hentikan seluruh subsidi pengobatan untuk ibu mertua saya di klinik kita. Mulai hari ini, ia membayar penuh seperti pasien biasa dengan harga normal. Dan cabut statusnya sebagai pasien prioritas. Biar ia tahu, obat jantung yang selama ini ia banggakan murah. Sebenarnya dibayar oleh menantu yang ia sebut perempuan kampung. Pak Hendra terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada penuh hormat. Dimengerti, Bu. Akan saya laksanakan semuanya. Apakah Anda akan menyaksikannya langsung? Tidak. Jawab saya. Udara di rumah itu terlalu kotor untuk saya hirup lebih lama. Saya akan menyaksikan semuanya melalui kamera pengawas dari kamar ini. Pastikan Anda melakukan pertunjukan yang baik. Pak Hendra, saya menutup telepon. Saya pandangi layar ponsel yang berubah gelap, memantulkan wajah saya yang kini tampak begitu tenang. Inilah insiden ke-8, dan ini berbeda dari semua insiden sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, bukan saya yang menjadi korban. Sebentar lagi, panggung sandiwara ini akan runtuh. Dan saya akan menonton dari kursi penonton. Sambil menunggu, saya mengganti popok Kayla, menyusuinya hingga kenyang, lalu menidurkannya kembali. Sungguh aneh. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, tangan saya tidak gemetar. Hati saya terasa lapang. Saya menyalakan ponsel saya dan membuka aplikasi kamera pengawas rumah. Kamera-kamera ini saya pasang diam-diam sejak awal, dengan alasan keamanan untuk bayi. Padahal, sesungguhnya, saya ingin merekam segalanya di layar. Saya melihat acara di ruang tamu masih berlangsung. Bu Sukarti tertawa, memamerkan kalung berliannya kepada para bibi. Wulan sibuk berfoto dengan tas mahalnya. Reza berdiri dengan dada membusung, menerima pujian dari para kerabat tentang betapa hebat ia menafkahi keluarganya. Mereka tidak tahu. Badai sedang menuju ke arah mereka. Tepat 40 menit kemudian, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Bukan satu, melainkan beberapa mobil sekaligus. Dari kamera, saya melihat Pak Hendra turun, mengenakan setelan jas rapi. Diikuti beberapa petugas dan 2 orang yang membawa map dokumen tebal. Pintu rumah diketuk. Mbak Asih membukanya. Beberapa detik kemudian, suasana di ruang tamu berubah. Saya keluar dari kamar, menggendong Kayla, dan berjalan pelan menuju lorong yang menghubungkan area belakang dengan ruang tamu utama. Saya berhenti tepat di balik pilar marmer, di tempat yang sama di mana tadi siang saya mendengar mereka menghina saya. Kali ini, saya datang sebagai penonton kemenangan saya sendiri. Permisi. Suara Pak Hendra terdengar tegas memenuhi ruangan. Mohon perhatian semuanya. Saya Hendra, Kepala Tim Hukum dari Maharani Group. Kedatangan kami hari ini adalah untuk melaksanakan perintah pengosongan atas properti ini. Ruangan yang tadinya riuh seketika hening. Bu Sukarti mengernyitkan dahi. Pengosongan. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan nada angkuh. Ini rumah anak saya. Bapak salah alamat. Keluar dari sini sebelum saya panggil satpam. Pak Hendra tidak gentar. Ia membuka map dokumennya dan mengeluarkan beberapa lembar surat. Mohon maaf, Bu, katanya tenang. Kami tidak salah alamat berdasarkan sertifikat hak milik yang sah. Rumah di kawasan Pondok Indah ini terdaftar atas nama PT Maharani Property, bukan atas nama Bapak Reza, dan bukan pula atas nama Anda. Reza yang berdiri di dekat jendela tampak pucat. Ia melangkah maju, merebut surat dari tangan Pak Hendra, lalu membacanya dengan tangan gemetar. Ini pasti palsu, katanya tergagap.
Rumah ini diberikan oleh perusahaan tempat saya bekerja sebagai fasilitas jabatan. Pak Hendra menggeleng pelan. Itulah yang selama ini Bapak percaya. Tetapi kenyataannya, perusahaan tempat Bapak bekerja tidak pernah memberikan rumah ini. Seluruh pembiayaannya ditanggung oleh PT Maharani Property melalui skema yang dirancang agar Bapak merasa rumah ini milik Bapak. Faktanya, Bapak hanya menumpang di sini selama 5 tahun. Para tamu mulai berbisik gaduh. Bu Sukarti berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah. "Tidak mungkin," teriaknya. "Anak saya direktur, gajinya ratusan juta. Mana mungkin rumah ini bukan miliknya? Siapa pemilik perusahaan Maharani itu? Suruh dia datang ke sini. Biar saya yang bicara langsung." Saat itulah saya memutuskan untuk keluar dari balik pilar. "Saya di sini, Bu," kata saya. Semua kepala menoleh ke arah saya. Saya berjalan masuk ke tengah ruangan, masih mengenakan daster lusuh saya. Masih menggendong Kayla. Penampilan saya tidak berubah, tetapi cara saya melangkah dan tatapan mata saya sudah sama sekali berbeda. Bu Sukarti menatap saya dengan bingung. "Kamu, mau apa kamu di sini? Sana ke belakang. Ini urusan orang penting." Saya tersenyum. Lalu, saya menoleh ke arah Pak Hendra. "Pak Hendra, tolong jelaskan kepada keluarga ini, siapa pemilik PT Maharani Group?" Pak Hendra membungkuk hormat ke arah saya, sebuah gerakan yang membuat seisi ruangan terdiam membeku. "Beliau yang berdiri di hadapan Anda sekarang," kata Pak Hendra lantang. "Ibu Sinta Maharani, pemilik tunggal Maharani Group yang membawahi jaringan rumah sakit, klinik, serta perusahaan properti dan investasi, termasuk rumah yang Anda tempati ini." Suasana ruangan seketika pecah. Para bibi yang tadi menghina saya, kini menutup mulut dengan tangan. Wulan menjatuhkan tas mahalnya, dan Bu Sukarti, perempuan yang sepanjang hari menyuruh saya mencuci popok, berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. "Bohong." Suara Bu Sukarti nyaris tak terdengar. Ini pasti bohong. Dia cuma dokter klinik kecil. Dia perempuan kampung yang yatim piatu. Saya yang yatim piatu, Bu, kata saya tenang. Itu benar. Tetapi ayah saya sebelum beliau wafat meninggalkan sebuah jaringan rumah sakit yang saya kembangkan sendiri hingga seperti hari ini. Klinik kecil tempat saya bekerja itu hanya salah satu cabang dari ratusan yang saya miliki. Saya sengaja bekerja di sana agar bisa pulang tepat waktu dan mengurus keluarga ini. Saya berjalan mendekati Reza, yang kini terduduk lemas di sofa. "Rumah yang kau banggakan sebagai hasil keringatmu," kata saya kepadanya, "dibeli dengan uang saya. Jabatanmu yang kau sombongkan, relasi bisnis yang membuatmu merasa setara dengan para direktur, semuanya disokong oleh perusahaan saya dari balik layar. Selama 5 tahun. Kau hidup dari uang istri yang kau sebut hanya berguna untuk mengurus dapur." Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Tak mampu berkata apa-apa. Lalu saya berbalik ke arah Bu Sukarti. "Dan Anda, Bu," kata saya. "Obat jantung yang selama ini Anda dapatkan dengan harga miring. Anda kira itu karena Anda beruntung. Itu karena klinik tempat Anda berobat adalah milik saya. Saya yang menyubsidi setiap butir obat Anda." Diam-diam. Sebagai bentuk bakti seorang menantu kepada mertuanya, menantu yang Anda hina sebagai perempuan rendahan. Wajah Bu Sukarti berubah dari pucat menjadi abu-abu. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. "Pak Hendra," kata saya, "lanjutkan prosedurnya." Pak Hendra mengangguk. Berdasarkan surat perintah pengadilan, seluruh penghuni rumah ini diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengosongkan properti. Selain itu, kami informasikan bahwa seluruh akses keuangan, kartu kredit, dan rekening yang selama ini dibiayai oleh Ibu Sinta telah dibekukan, terhitung sejak 1 jam yang lalu. Wulan menjerit. "Apa? Dibekukan? Tidak mungkin. Saya baru saja memesan tas baru pakai kartu itu." "Maaf, Bu," jawab Pak Hendra datar. "Transaksi Anda kemungkinan besar sudah ditolak." Bu Sukarti akhirnya jatuh terduduk di kursi beludrunya. Tubuhnya gemetar. Lalu, dengan suara serak, ia mencoba mengubah nadanya. "Sinta, anakku," katanya.
Suaranya tiba-tiba melembut, penuh kepalsuan yang menjijikkan. Ibu tidak tahu kalau kamu sehebat ini. Maafkan ibu. Nak, selama ini ibu cuma bercanda. Kita kan keluarga. Masa kamu tega mengusir ibu mertuamu sendiri? Ingat, ibu ini punya sakit jantung. Saya menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Bu, kata saya pelan. Tadi siang, ketika saya mencuci popok di sumur belakang dengan luka jahitan yang masih basah. Apakah Anda ingat? Kita ini keluarga. Ketika Anda mematikan pendingin udara di kamar bayi saya yang sedang kepanasan. Apakah Anda ingat itu cucu Anda? Ketika Anda berdiri di depan semua tamu dan berkata, anak saya bukan darah murni keluarga ini. Apakah saat itu kita keluarga? Bu Sukarti membuka mulut, tetapi tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Anda benar soal satu hal. Bu, lanjut saya. Penyakit jantung Anda memang nyata. Dan mulai hari ini, Anda boleh tetap berobat di klinik saya. Hanya saja dengan tarif normal. Seperti pasien lain pada umumnya. Saya tidak melarang Anda hidup. Saya hanya mencabut tangan yang selama ini menopang Anda. Tangan yang tak pernah Anda hargai. Saya menggendong Kayla sedikit lebih tinggi agar seluruh ruangan bisa melihat wajahnya. Dan tentang cucu Anda, kata saya. Suara saya kini tegas dan dingin. Anda menolaknya sebagai darah keluarga ini. Baiklah, saya terima penolakan itu dengan senang hati. Mulai hari ini, anak ini bukan bagian dari keluarga Anda. Ia adalah pewaris tunggal Maharani Group. Dan Anda telah melepaskan haknya dengan tangan Anda sendiri. Saya mendengar beberapa bibi menahan napas. Salah satu dari mereka yang tadi mengusulkan agar Reza mencari istri baru, kini menunduk dalam-dalam. Tak berani menatap saya. Reza, yang sedari tadi membisu, akhirnya bangkit dari sofa. Ia berjalan tertatih ke arah saya, lalu meraih lengan saya. Sinta, tunggu, katanya panik. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu istriku, apapun masalah kita keluarga. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Aku mohon. Saya menatap tangannya yang mencengkeram lengan saya. Tangan yang sama, yang tadi siang tidak bergerak sedikit pun ketika ibunya menyuruh saya mencuci popok dengan tubuh yang belum pulih. Lepaskan, kata saya pelan. Reza tidak melepaskan. Ia justru mengeratkan cengkeramannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi membawa anak itu, katanya. Nadanya mulai berubah keras. Bagaimanapun, dia anakku juga. Kamu tidak bisa membawanya begitu saja. Dan soal harta, kita ini suami istri. Apa yang menjadi milikmu? Secara hukum juga menjadi milikku. Saya tersenyum mendengar ucapannya. Reza memang tidak pernah berubah. Bahkan di ujung kehancurannya, yang ia pikirkan tetaplah harta. Pak Hendra, kata saya tanpa mengalihkan pandangan dari Reza. Tolong jelaskan kepada suami saya soal status hukum kami. Pak Hendra maju selangkah. Bapak Reza, seluruh aset Maharani Group adalah harta bawaan Ibu Sinta yang diperoleh sebagai warisan dari mendiang ayah beliau jauh sebelum pernikahan Anda. Berdasarkan hukum, harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama. Bapak tidak memiliki hak apapun atasnya. Wajah Reza memucat lagi. Selain itu, lanjut Pak Hendra, sejak awal pernikahan, Ibu Sinta telah menyiapkan perjanjian pisah harta yang ditandatangani oleh Bapak sendiri. Saat itu, Bapak menandatanganinya tanpa membaca, karena mengira itu hanya dokumen formalitas perusahaan. Bapak masih ingat? Reza terdiam. Wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai ingat. Bertahun-tahun lalu, Sinta memang pernah meminta tanda tangannya pada selembar dokumen, sambil tersenyum manis dan berkata, itu hanya urusan administrasi kecil. Lepaskan tangan saya. Reza, kata saya untuk terakhir kalinya. Suara saya tidak tinggi, tetapi cukup dingin untuk membuatnya melepaskan cengkeramannya. Saya mundur selangkah dan menatapnya dengan tenang. Mulai hari ini, kata saya mengajukan gugatan cerai. Kamu boleh mempertahankan nama besar yang selama ini kamu nikmati, tetapi tanpa uang saya. Kita lihat berapa lama nama itu bertahan. Soal Kayla, kamu menolaknya sebagai darahmu di depan semua orang tadi. Pak Hendra merekam semuanya melalui kamera pengawas. Jadi,
Jangan khawatir. Hak asuh tidak akan menjadi masalah. Reza terhuyung mundur, menjatuhkan dirinya ke sofa. Untuk pertama kalinya, Saya melihat pria yang dulu saya cintai itu benar-benar hancur. Tetapi anehnya, saya tidak merasakan apa-apa. tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan. Hanya kekosongan, seperti membuang barang rusak yang sudah lama tak terpakai. Bu Sukarti mencoba bangkit sekali lagi, meraih ujung daster saya. "Sinta, tolong," ratapnya. "Kemana ibu harus pergi? Ibu sudah tua, ibu sakit-sakitan." Masa kamu setega ini? Saya menatapnya. Di mata perempuan itu, Kini ada ketakutan yang sama. yang dulu sering saya rasakan. Tetapi saya tidak menemukan secuil pun penyesalan yang tulus di sana. Yang ada hanyalah rasa takut kehilangan kenyamanan. "Bu," kata saya pelan. "Tadi siang, ketika saya memohon agar tidak mencuci di air dingin karena baru melahirkan, kemana belas kasihan Anda saat itu? Anda bilang itu cuma alasan orang malas. Sekarang, ketika Anda yang kesulitan, Anda menuntut belas kasihan dari saya." Saya menarik daster saya pelan dari genggamannya. "Saya tidak menyuruh Anda tidur di jalan, Bu. Anda masih punya rumah lama di kampung, rumah yang dulu Anda tinggalkan karena malu dianggap kampungan. Kembalilah ke sana. Hiduplah sesuai kemampuan anak Anda yang sebenarnya. Itu sudah lebih dari cukup adil." Bu Sukarti terisak. Tetapi saya sudah tidak lagi terpengaruh oleh air matanya. Wulan, yang sedari tadi diam membatu, tiba-tiba berteriak histeris. "Ini tidak adil. Kakak ipar pasti merencanakan ini semua dari awal. Dia menjebak kita." Saya menoleh ke arahnya. "Menjebak," kata saya. "Wulan, saya tidak pernah menjebak siapapun. Saya hanya diam dan mengamati. Kalian sendiri yang memilih bagaimana memperlakukan saya, tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Seandainya kalian memperlakukan saya dengan hormat sebagai manusia, hari ini tidak akan pernah terjadi. Kalian tidak dihukum karena miskin. Kalian dihukum karena tidak punya hati." Wulan terdiam, tak mampu membantah. Saya menoleh ke arah para tamu yang masih terpaku. Beberapa dari mereka adalah orang yang tadi siang ikut tertawa ketika saya dihina. "Maaf telah mengganggu acara kalian," kata saya sopan. "Silakan lanjutkan jika kalian masih berselera. Tetapi perlu kalian tahu, makanan yang kalian santap hari ini, kursi yang kalian duduki, dan lantai yang kalian injak, semuanya milik perempuan yang tadi kalian sebut babu." Satu persatu, para tamu mulai beranjak pergi dengan wajah malu. Mereka tidak berani menatap saya, apalagi Bu Sukarti dan keluarganya. Pesta kemewahan yang dirancang untuk memamerkan harta berakhir menjadi panggung kehancuran bagi mereka yang menyombongkannya. Pak Hendra mendekat. "Bu Sinta, semua sudah selesai. Apakah Anda ingin tinggal di rumah ini malam ini? Atau kami antar ke tempat lain?" Saya memandang sekeliling rumah yang selama 5 tahun menjadi penjara saya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Saya menggeleng. "Tidak, Pak Hendra," kata saya. "Saya tidak ingin menghabiskan satu malam pun lagi di sini. Antar saya dan Kayla ke apartemen pribadi saya di pusat kota. Rumah ini, urus penjualannya. Saya tidak ingin melihatnya lagi." Saya berjalan menuju pintu, menggendong Kayla yang tertidur damai. Tak menyadari betapa hidupnya baru saja berubah selamanya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh ke belakang. "Mbak Asih," panggil saya. Pembantu setia yang sepanjang hari menatap saya dengan iba itu menghampiri dengan air mata di pipinya. "Terima kasih untuk semua kebaikanmu selama ini. Kalau kamu bersedia, ikutlah denganku. Aku butuh orang baik di sekitar anakku." Mbak Asih mengangguk berkali-kali sambil menangis, lalu mengikuti saya keluar. Saya melangkah keluar dari pintu utama, melewati halaman luas yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Udara malam terasa sejuk di kulit saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menghirup udara sebagai diri saya sendiri. Di belakang saya, dari dalam rumah, masih terdengar tangisan Bu Sukarti, teriakan histeris Wulan.
dan keheningan Reza yang hancur. Tetapi suara itu tidak lagi menyakiti saya. Suara itu kini terdengar seperti gema dari kehidupan lama yang sudah saya tinggalkan. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Banyak hal berubah. Rumah mewah di Pondok Indah itu sudah terjual kepada pemilik baru. Saya dan Kayla kini tinggal di apartemen pribadi saya, lalu pindah ke sebuah rumah yang sederhana namun hangat, jauh dari kemewahan palsu yang dulu mengurung saya. Untuk pertama kalinya, saya bisa membesarkan anak saya tanpa rasa takut. Proses perceraian berjalan cepat, dengan rekaman penghinaan Reza terhadap anaknya sendiri, dan perjanjian pisah harta yang sudah ia tanda tangani. Pengadilan dengan mudah memberikan hak asuh penuh Kayla kepada saya. Reza tidak banyak melawan. Tanpa uang saya, ia kehilangan relasi bisnis, kehilangan jabatan, yang ternyata bergantung pada perusahaan saya dan perlahan kembali menjadi pria biasa yang sesungguhnya. Saya dengar, ia kini menyewa kontrakan kecil dan kesulitan mempertahankan gaya hidupnya. Para kerabat yang dulu memujinya kini menjauh karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan darinya. Bu Sukarti kembali ke kampung halamannya. Ia masih berobat di klinik saya dengan tarif normal seperti pasien lain. Beberapa kali ia mencoba menemui saya, memohon agar saya menariknya kembali ke dalam kemewahan. Tetapi saya selalu menolak dengan sopan. Saya tidak membencinya. Saya hanya tidak lagi memberinya tempat dalam hidup saya. Wulan, adik ipar yang dulu gemar memamerkan tas mahal, kini terpaksa bekerja serabutan. Tanpa kartu kredit yang dulu saya biayai, ia harus belajar hidup dengan kemampuannya sendiri untuk pertama kali. Dan saya kembali memimpin Maharani Group secara terbuka. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi dasar lusuh. Tetapi setiap sore, saya tetap pulang tepat waktu untuk menggendong Kayla dan menyuapinya makan. Itulah kemewahan yang sesungguhnya bagi saya. Bukan rumah besar, bukan perhiasan, melainkan kebebasan untuk mencintai anak saya tanpa harus tunduk pada siapapun. Suatu sore, ketika saya sedang menemani Kayla bermain di taman rumah kami, Mbak Asih datang membawa secangkir teh hangat. Ia kini menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Bu, kata Mbak Asih pelan, apa ibu tidak pernah menyesal? Dulu ibu rela menderita selama 5 tahun, padahal ibu bisa saja mengakhirinya sejak awal. Saya tersenyum memandang Kayla yang tertawa mengejar kupu-kupu. Saya tidak menyesal, Mbak, jawab saya. Saya hanya ingin tahu jawaban dari satu pertanyaan. Apakah ada orang yang bisa mencintai saya bukan karena harta saya? Selama 5 tahun, saya mencari jawabannya. Dan sekarang, saya sudah mendapatkannya. Saya menoleh ke arah Kayla. Jawabannya ada di sana, kata saya. Anak itu mencintai saya bukan karena saya kaya. Ia mencintai saya karena saya ibunya. Itu sudah lebih dari cukup. Mbak Asih mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia kembali ke dalam, meninggalkan saya menikmati senja bersama anak saya. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan segala penghinaan demi mempertahankan rumah tangga, demi membuktikan ketulusan yang tak pernah dihargai. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran memang mulia. Tetapi kesabaran yang menjadikan kalian keset kaki bagi orang lain, bukanlah kebaikan. Itu adalah penghancuran diri yang perlahan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza, pria yang lebih takut pada gengsi dan harga dirinya yang semu, daripada melindungi istri yang berdiri di sisinya. Ingatlah, rumah tangga bukan tentang siapa yang lebih hebat. Rumah tangga adalah tentang siapa yang mau berdiri di sampingmu, bahkan ketika dunia berbalik melawanmu. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukarti, yang mengukur harga seorang menantu dari hartanya, dari asal-usulnya, dari penampilannya. Mereka lupa bahwa menantu juga manusia, bahwa cucu adalah darah daging, bukan barang dagangan yang bisa ditolak ketika dianggap kurang berharga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat atau dengan hina. Dan setiap pilihan, cepat
atau lambat akan kembali kepada kita. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Jika kalian pernah berada di posisi saya atau mengenal seseorang yang sedang menderita seperti saya dulu, ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.